Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat kabar AMH, banyak pertanyaan di benak. Mungkin sobat juga akan mempertanyakan kenapa umat Islam pecah. Salah satu latar belakangnya atau alasannya adalah karena syirik maksudnya. Yang saya ketahui sejauh ini gagal dalam la maqsuda illallah, itu ukuran akidah yang semestinya mencari ridho Allah, tapi malah justru mencari di luar ridho Allah. Ada sebuah gejala sobat, ini masuk gejala baru yang selama ini tidak pernah dikenal dalam tradisi dan sejarah Islam, yaitu munculnya sosok-sosok umat Islam yang sibuk mencari keridhaan orang-orang yang non-Islam, non-Muslim, pasang muka, pasang wajah di depan orang-orang kufar. Ini bagian daripada pecah umat Islam. Selama ini Islam kan mengarahkan seorang yang beriman itu untuk hidup dengan landasan dan berniat menuju mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kan. Seorang muslim yang menjadi hamba Allah ialah seorang yang dalam segenap kiprahnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat sang pencipta. Setiap kali beramal, berpikir, berbicara, bersikap, bahkan berperasaan, seorang muslim itu harusnya selalu bertanya, bagaimanakah Allah akan menilai amal, menilai pemikiran, menilai ucapan, sikap dan perasaannya. Mestinya demikian cara pandang seorang muslim sejati. Sedangkan bila seorang muslim pencari ridho kaum kufar, maka ia sibuk bertanya bagaimanakah kaum kufar, kafir-kafir akan menilai kiprahnya. Dewasa ini kita sedang berada dalam era paling kelam. Kelam di dalam sejarah Islam. Dunia menyaksikan munculnya fenomena abnormal sebetulnya, di mana seorang muslim sibuk mencari keridhaan kaum kafir. Ya Allah. Dalam babak kepemimpinan para mulkan jafian atau para penguasa diktator dewasa ini, sebagian umat Islam menjadi terpengaruh oleh pihak penguasa dunia. Padahal Allah menyerahkan giliran kepemimpinan dunia kepada kaum kufar. Seperti yang kita saksikan dewasa ini hanyalah dalam rangka menguji keimanan kita dan keistiqomahan kaum muslimin umumnya. Bagi seseorang yang beriman, yang tetap meyakini bahwa hanya Allah sajalah penguasa sejati, baik di langit maupun di bumi dan di sekian alam, maka ia akan tetap hidup dan berkiprah berlandaskan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi muslim yang tertipu dan menyangka bahwa kaum kafir telah menjadi penguasa yang sungguh berkuasa di dunia, maka mereka mulai mengalihkan hidup dan kiprahnya berlandaskan niat mencari keridhaan para penguasa diktator tersebut. Di sini yang dimaksud syirik maksud, jadi gagal dalam la maqsuda illallah salah satunya. Bila seorang muslim sejati berbicara, ia berbicara untuk mencari ridho Allah. Bila seorang muslim mencari ridho kaum kafir, tinggal diam saja, maka ia tidak berani berbicara karena ingin menyenangkan kaum kafir. Jadi jangan aneh kalau mereka diam. Bila seorang muslim berjuang, maka ia berjuang untuk mentaati perintah Allah dan dalam rangka mengejar ridho Allah, itu tentunya kan. Sedangkan seorang muslim yang
mencari ridho kaum kafir, tidak berjuang mereka. Padahal ia sangat berhak untuk berjuang. Kenapa? Karena mereka tidak ingin membuat kaum kafir menjadi benci kepadanya, jadi takut dibenci oleh mereka. Maksud mereka ini kaum kafir. Ya sudah barang tentu ini semua tidak diutarakan secara belak-belakan, melainkan dibungkus dengan dalih. Misalkan, langkah ini tidak baik untuk dakwah Islam. Langkah ini akan menjauhkan orang dari Islam, itu kan alibinya. Sobat Kabar MH, nah muslim sejenis baru ini sangat terobsesi dengan upaya menjaga image atau citranya di hadapan orang-orang kafir ya. Sedemikian rupa sehingga tolak ukur yang dikesan dengan wala dan barok, loyalitas dan berlepas dirinya, justru berlandaskan penilaian si kafir terhadap image dirinya gitu. Muslim macam ini sangat menyukai sesama muslim yang berpenampilan anak baik dihadapkan kaum kafir. Ini cari muka yang dimaksud. Dan dia sangat mencela muslim yang menurutnya mencoreng nama baik orang Islam. Nama baik orang Islam di mata kafir termaksudnya. Jika identitas Islam yang ia tampilkan akan menggusarkan kaum kafir, perhatikan baik-baik sobat, ia rela menyesuaikan identitasnya dengan apa saja, asal kaum kufar menjadi mau menerimanya. Bila kaum kufar mensyaratkan agar identitas Islam yang dikedepankan hendaknya tanpa embel-embel ideologi, maka ia akan tampil penuh rasa percaya diri dengan menerjemahkan kalimat basmalah sebagai, misalnya, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan segala agama. Itu ya. Ia akan siap membangun negara dengan meleburkan perbedaan ideologi ke dalam paham nasionalisme. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mencari ridho kaum kafir. Ia akan menjamin bahwa kemenangannya dalam pertarungan politik tidak akan diikuti dengan penerapan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Ia akan menafsirkan kewajiban juang di dalam Al-Quran atau kata lain jihad sebagai apa saja yang menyenangkan mereka. Yang saya maksud mereka kaum-kaum kafir. Asal bukan berarti mengangkat senjata di jalan Allah. Dalam rangka menempuh kaliman awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Bahkan yang naiknya secara perlahan namun pasti mereka sudah meninggalkan kata jihad dalam kesehariannya. Jadi lepas tidak dari kata jihad dalam itu lebih berbahaya. Muslim jenis baru ini cenderung menjadi agresif. Agresifnya ekstrim dan tidak toleran terhadap sesama saudara seimannya. Jadi galak kepada umat Islam lagi. Akan tetapi toleran, moderat dan santun kepada kaum kafir. Wallahu medali. Bila kepentingan kaum kufar terusik atau terancam oleh sebagian muslim misalnya, maka ialah yang pertama lompat untuk memberikan perhatian dan pembelaan bagi mereka. Ia tega berbicara menentang saudara seimannya, bahkan mengkhianatinya. Ia sampai hati menganjurkan sesama muslim untuk mengintai, bahkan membocorkan rahasia saudara seimannya kepada pihak berwenang. Demi apa? Demi memenuhi rasa aman dan tentram kaum-kaum kafir. Apa yang ia lakukan diklaim sebagai berjuang demi Islam dan dakwah. Apa yang ia lakukan, apa yang dilakukan umat Islam disebut sebagai tindak terorisme, radikalisme dan lain-lain. Bahkan ya masuk paling rendah pembangkangan terhadap pihak yang berwenang. Bila ia berpapasan dengan seorang muslim, ia tampilkan wajah datar, kadang suram, serem, ya, angkuh. Tetapi bila ia jumpa dengan kaum kafir, ia tebar senyum, sikap ramah. Kemudian malah ada kan sebagian dari muslim pencari ridho kaum kafir.
yang tidak sampai hati menyebut kaum kufar dengan sebagai kalimat kafir. Jadi nggak tega kalau menyatakan kafir. Ya, nyebut non-Islam itu kan. Non-Islam nyebut. Sungguh sikap ini ya, termasuk tingkahnya sangat cocok. Kalau kita analis, kalau kita perhatikan dengan teliti kandungan yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, sobat-sobat bisa melihat masih di bawah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dari mulai ayat 8 sampai ayat 12 kurang lebih. Yaitu ya, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan selanjutnya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami iman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman, sobat. Mereka hendak menipu Allah dan menipu mukminin. Padahal apa yang mereka lakukan hanya menipu diri sendiri, hanya mereka tidak sadar ketika itu sedang menipu diri sendiri. Dalam hati mereka ada penyakit ya. Sakit itu hatinya. Kemudian Allah tambahkan penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang tadi disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mata mereka ngejawabnya itu, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu jawaban mereka. Kumaha ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jika diteliti, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar atau tidak ngerti. Nah, dengan hal ini kita memahami bahwa salah satu latar belakang daripada kenapa umat Islam pecah itu karena memang ada sebagian umat Islam yang gagal dalam maksud, syirik dalam maksud, yaitu bermaksud kepada Allah dan ada maksud di luar Allah dalam kondisi yang berbenturan. Semoga kita semua dijaga daripada syirik, baik syirik di dalam mawjud, syirik di dalam ma'bud, syirik di dalam matlub, termasuk syirik dalam maksud. Karena gagal perjalanan kita, gagal tujuan kita, itulah awal daripada perpecahan kita di antara umat Islam. Jadi jangan kaget lagi jika umat Islam pecah, karena bukan hanya mungkin, tapi telah terjadi, sedang terjadi umat Islam. Karena banyak gagal maksud alias syirik maksud. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.